Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudariku dalam keadaan baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah tetap kuat dan menang menghadapi pencobaan. Bapak Ibu saudara-saudariku, ada kalanya seperti seorang pelatih olahraga yang mengizinkan murid-muridnya berlatih dengan keras, dengan beban yang berat bahkan. Dan latihan ini seringkali menyakitkan, melelahkan. Tetapi hasilnya tubuh menjadi kuat dan siap menghadapi pertandingan seberat apapun. Demikian pula seringkali Tuhan mengizinkan penderitaan dalam kehidupan kita untuk melatih iman kita, kerohanian kita menjadi kuat, teguh dan tahan uji menghadapi setiap pencobaan dan tekanan dalam kehidupan ini. Dari 1 Petrus 5 saudaraku ayat 7 sampai 11 ya, perikop yang sangat familiar ini. Kita akan belajar 3 kebenaran saudaraku dengan tema tetap kuat dan menang menghadapi pencobaan saudaraku. Kebenaran yang pertama, bagaimana kita menang dan kuat menghadapi setiap pencobaan? Kita harus percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan saudaraku, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi hidup manusia seringkali saudaraku tidak luput dari kekhawatiran, dipenuhi dengan kekhawatiran. Baik soal kehidupan sekarang, masa depan, ya, keluarga, kesehatan, bahkan pelayanan dan sebagainya. Nah, Rasul Petrus saudaraku menasihatkan dan menegaskan ya, menasihatkan jemaat saudaraku atau orang-orang percaya harus menyerahkan semua atau segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup memelihara hidup kita. Orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran sesungguhnya ini menandakan bahwa ia mengandalkan hidupnya, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tetapi orang-orang yang beriman dan yang berserah kepada Tuhan yang berkuasa saudaraku, yang sanggup menolong dan memberkati hidupnya, akan menang dari kekhawatiran. Karena itu marilah banyak berdoa dan tetap menyimpan beban. Jangan saudaraku, apalagi menyimpan kekhawatiran. Kita harus sungguh-sungguh berdoa dan berserah penuh kepada Tuhan Yesus yang sanggup memelihara dan membebaskan kita dari segala kekhawatiran hidup. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, bagaimana kita tetap kuat dan menang menghadapi pencobaan dalam kehidupan ini? Yang kedua, selalu waspada saudaraku terhadap serangan si iblis, serangan iblis. Kita harus tetap waspada. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ayat 9 saudaraku ya, ayat yang terkenal ini berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia, lawanlah iblis saudaraku dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah saudaraku, dalam ayat ini Rasul Petrus menggambarkan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum saudaraku, mencari orang yang dapat ditelannya, yang dapat dikuasainya. Jadi godaan dan serangan iblis itu sangat nyata dalam bentuk pencobaan, godaan atau mungkin fitnah, atau juga stres, depresi, dendam, kepahitan, kekhawatiran, atau juga mungkin perasaan putus asa. Hati-hati saudaraku ya. Tugas kita adalah menang melawan godaan iblis. Jadi dalam ayat ini dikatakan sadarlah. Dalam bahasa aslinya nepsate, artinya tetap waras saudaraku ya, tidak lalai atau menguasai diri. Kemudian selain sadarlah, berjaga-jagalah. Gregoresate artinya selalu waspada, tidak lengah sedikit pun. Lawanlah iblis saudaraku dengan iman yang teguh, artinya kita tuh jangan goyah,
tetap berpegang kepada firman Tuhan, tetap waspada, jangan lengah. Meskipun ada penderitaan, ada masalah yang datang, orang Kristen tidak boleh lengah, sedikit pun gak boleh. Harus senantiasa sadar dan berjaga-jaga. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dengan beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Lawanlah iblis dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan diri sendiri. Kita harus punya iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus. Dalam dunia ini saudaraku, satwa singa selalu memangsa hewan yang terpisah dari kelompoknya. Misalnya domba yang jauh dari gembalanya, ya, itu target yang paling mudah untuk dimangsa, saudara. Demikian juga iblis. Dia akan lebih mudah menggoda orang-orang percaya yang jauh dari Tuhan, jauh dari gereja, jauh dari persekutuan, jauh dari kelompok-kelompok PA, saudaraku, ya. Jauh dari gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Itu gampang diterkam. Karena itu saudaraku, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah persekutuan kita. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, tetap kuat dan menang menghadapi pencobaan. Bagaimana? Harapan di dalam pencobaan. Apa itu? Allah, sumber segala kasih karunia. Ya, pastinya akan menguatkan kita, meneguhkan kita, mengokohkan kita, saudaraku, melengkapi kita, kata firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah atau Tuhanlah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Wow. Jadi Allah di sini disebut sumber segala kasih karunia, saudaraku. Sumber segala berkat, sumber segala pertolongan, sumber segala kekuatan, pemulihan. Karena itu semua dari Allah, saudaraku, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tujuan Allah memanggil kita adalah untuk masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Penderitaan dan cobaan yang kita alami hanya sementara saja. Dan janji Allah bagi orang-orang yang setia kepadanya, yang berharap kepadanya, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya saat menghadapi cobaan, Allah akan melengkapi, katartise, ya, artinya memperbaiki yang rusak, memulihkan yang lemah. Kemudian yang kedua, meneguhkan, sterise, artinya memberi kestabilan iman. Kemudian Tuhan juga menguatkan. Dalam bahasa aslinya artinya menambahkan tenaga rohani. Kemudian mengokohkan, saudaraku. Artinya apa? Memberi dasar iman yang tidak tergoncangkan. Ini digenapi, saudaraku, karena Allah itu berkuasa selama-lamanya. Jadi pencobaan dan penderitaan bukanlah akhir, bukan, melainkan jalan bagi kita menuju kemuliaan Allah. Haleluya, saudaraku. Allah tidak hanya menolong kita sesaat, tetapi Ia menolong kita, saudaraku, dan mengokohkan kita sampai akhir, sampai kita masuk kepada kemuliaannya. Hidup orang percaya, saudaraku, mungkin saja penuh dengan penderitaan, masalah, cobaan, ya, pada saat ini. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih karunia, kita dimampukan untuk tetap berdiri teguh dalam iman, sehingga kita akan menerima kemenangan dan bahkan, saudaraku, kemuliaan kekal. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran, saudaraku, dari 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11 dengan tema tetap kuat dan menang menghadapi pencobaan. Yang pertama, kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan, saudaraku, untuk menang, saudara, dari setiap pencobaan. Yang kedua, kita harus selalu waspada terhadap serangan iblis, ya. Jadi bagaimana kita tetap kuat dan menang menghadapi pencobaan? Waspada, saudaraku, terhadap serangan iblis. Dan yang ketiga, tetap kuat dan menang menghadapi pencobaan. Ada harapan di dalam pencobaan. Jangan putus asa. Kenapa? Allah segala kasih karunia akan menguatkan kita. Amin ya.
1 Petrus 5 ayat 10 saya bacakan lagi saudaraku. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau kami kuat. Di dalam Engkau kami dapat menang melawan setiap godaan iblis, melawan setiap pencobaan. Terima kasih Tuhan. Saat kami bersandar kepada Engkau, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dikokohkan. Untuk seketika lamanya memang kami menghadapi penderitaan, tapi bersama Engkau kami menang. Berkati siapapun yang melihat dan mendengar tayangan Morning Spirit ini. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang meneguhkan. Bila saudara-saudariku ini mengalami kelemahan, godaan, atau masalah apapun. Inilah doa hamba. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.